Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi Bersama dengan Kami, sebuah program eksposisi dari katekismus historik, yaitu Katekismus Heidelberg yang dipersembahkan oleh Reformed Broadcasting Ministry atau RBM, sebuah divisi pelayanan media yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah sampai pada pertanyaan dan jawaban dari Katekismus Heidelberg yang ke-103. Pertanyaan dan jawaban Katekismus Heidelberg nomor 103 berbunyi demikian. Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang keempat? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita mengingat bahwa perintah keempat di dalam 10 hukum Allah berbunyi demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan, hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka saudaraku, jawaban dari Katekismus Heidelberg atas pertanyaan ini adalah demikian. Pertama, mengapa kita harus menghormati dan menguduskan hari Sabat? Pertama, yaitu agar pelayanan gerejani, yaitu pemberitaan firman dan sekolah-sekolah tetap diselenggarakan. Dan agar aku teristimewa pada hari perhentian dengan setia bergabung dengan jemaat Allah untuk mendengarkan firman Allah, menerima sakramen-sakramen, berseru kepada Tuhan Allah di dalam acara publik bersama-sama, dan berderma kepada orang-orang miskin secara Kristiani. Kedua, agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat dan menerima Tuhan bekerja melalui Roh-Nya dalam hatiku. Dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ketika Katekismus Heidelberg memberikan 2 jawaban atas sebuah pertanyaan, yaitu apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang keempat ini. Mengapa Allah perintahkan supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Supaya kita mengkhususkan hari ini dibanding dengan hari-hari yang lain dalam waktu 1 minggu. Alasannya apa? Apakah hari itu mempunyai kualitas yang berbeda dengan yang lain? Pada dirinya sendiri tentu tidak, saudaraku. Tetapi ini adalah hari yang Tuhan perintahkan supaya kita mempunyai kehidupan yang terus-menerus diarahkan kepada Tuhan. Terus-menerus diarahkan kepada Sabat yang kekal. Sehingga orientasi hidup kita itu tidak sampai melenceng terlalu jauh. Karena apa? Setiap minggu 1 kali kita itu diarahkan kembali kepada jalan yang benar. Nah, bagaimana jalan yang benar ini bisa kita terima? Apakah dengan berdiam diri, melepaskan diri dari pekerjaan itu, maka kita tidak mungkin jatuh dalam dosa? Bukan demikian, saudaraku. Itulah sebabnya Katekismus Heidelberg memberikan tafsiran yang menarik, tafsiran yang baik sekali. Dengan begitu praktis dan sangat jelas dan lugas, Katekismus Heidelberg berkata,
Mengapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat? Yaitu memberi waktu kepada kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di muka bumi ini untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya melakukan, tetapi gereja secara keseluruhan juga menerima firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah limpahi dengan karunia untuk mengajar. Yang Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu kepada mereka. Dan bukan hanya itu, dikatakan juga di sana agar sekolah-sekolah tetap terselenggara. Nah, yang dimaksud di sini tentu bukan sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA dan sebagainya. Tetapi sekolah di sini di dalam pengertian adalah pembelajaran intensif tentang firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa pemahaman dari Katekismus Heidelberg yang sebenarnya juga mencerminkan pemahaman dari teologi reform yang historis paling tidak, saudaraku, mengenai hari Sabat. Sehingga, saudaraku, hari Sabat ini seharusnya kita hargai, kita hormati sedemikian rupa, bukan hanya sebagai satu dari satu minggu, satu hari dari ketujuh hari yang ada dalam satu minggu, supaya kita bisa melakukan apa yang kita mau. Supaya kita bisa shopping kemana-mana, supaya kita bisa ngelencer kemana-mana, supaya kita bisa melampiaskan nafsu kita yang terhambat oleh karena pekerjaan sehari-hari. Bukan, sama sekali bukan itu. Tetapi di dalam kacamata firman Tuhan, hari Sabat mempunyai maksud untuk menguduskan kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga orang Kristen yang sejati seharusnya mempunyai kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu sudah dibangkitkan setiap minggu satu kali lewat hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kata Sabat atau kata yang kita biasa artikan itu sebagai istirahat. Kata ini sebenarnya bukan istirahat di dalam pengertian berhenti dari segala sesuatu aktivitas. Bukan. Allah tidak pernah menggunakan kata Sabat di dalam pengertian being idle, berhenti dari segala kegiatan. Nah, disinilah sebenarnya kesalahan orang-orang Farisi, orang-orang Israel di Perjanjian Lama, saudara. Mereka pikir bahwa supaya saya tidak melanggar perintah Allah, maka saya tidak akan melakukan apa-apa seminim mungkin. Sehingga mengangkat barang yang berat pun mereka tidak mau. Saudara tentu mengingat bagaimana Tuhan Yesus konflik dengan orang Farisi di Perjanjian Baru, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, kalau lembumu, keledaimu saja jatuh dalam got pada hari Sabat, kamu tolong. Nah, ini ada orang lain yang mengalami kesulitan. Masa kita tidak tolong hanya demi perintah hari Sabat? Nah, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus bukan ingin mengatakan bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu, jangan legalis lah dan seterusnya. Bukan. Maksud Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi yang tidak menggunakan hari Sabat untuk hal-hal yang berkenan bagi Allah. Mereka menggunakan hari Sabat untuk hal-hal yang menyenangkan diri mereka, berhenti. Mereka bisa indulge atau membangkitkan rasa malas mereka dengan berdiam diri. Atau mungkin bisa dikatakan dengan berdoa. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengabaikan tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah, mengasihi sesama manusia. Nah, ini adalah penafsiran yang salah. Dan di sini, saudaraku, kita melihat bahwa Katekismus Heidelberg setelah mempelajari seluruh prinsip-prinsip Alkitab yang penting mengenai hari Sabat, para penulis Katekismus Heidelberg memberikan rangkuman yang sangat detail, rangkuman yang sangat praktis. Bagaimana kita seharusnya menggunakan hari Sabat? Kalau kita itu tidak being idle atau diam di tempat. Dikatakan di sini bahwa Allah menghendaki kita itu mendengarkan firman Tuhan.
Allah menghendaki kita itu intensif mencari kehendak Allah di dalam sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh gereja, oleh tubuh Kristus. Sekolah, sekali lagi, bukan sekolah formal, tetapi sebuah konteks di mana anak-anak Tuhan berkumpul bersama dan belajar firman Tuhan. Lalu apa lagi? Dan dikatakan bahwa pada hari perhentian ini, kita dengan setia bergabung dengan Allah. Di dalam hari perhentian ini, kita setia untuk tidak berhenti bersekutu. Nah, ini penting sekali, saudara. Ada satu minggu di mana kita itu lepas dari konteks hidup kita masing-masing, kita itu bergabung menjadi satu tubuh Kristus, bersekutu, saudaraku. Bersekutu. Kalau di hari-hari biasa kita tidak selalu bertemu dengan saudara-saudara seiman. Apalagi dalam konteks di Indonesia ini. Kita mungkin adalah orang Kristen yang minoritas di tempat kita bekerja. Di kantor, mungkin ada saudara yang bekerja di swalayan, di pasar swalayan, ada yang bekerja di restoran. Nah, kita begitu sibuknya dengan hal-hal yang rutin itu, sehingga kita tidak mungkin sempat untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman. Nah, kapankah kita itu bisa bersekutu dengan saudara seiman? Nah, Tuhan menyediakan hari Sabat untuk kita bergabung dengan jemaat Allah. Itu sebabnya aneh sekali kalau ada orang Kristen yang di dalam hari Sabat justru enggan bersekutu. Itu menunjukkan satu kesakitan rohani yang kronis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita itu adalah musuh dunia, maka kita itu akan sangat menghargai kehadiran sekutu kita. Karena kehadiran sekutu kita, sekalipun jumlahnya sedikit, itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian di muka bumi ini. Nah, jadi aneh sekali kalau orang Kristen itu di hari Sabat justru menjauh dari pertemuan-pertemuan bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Mereka mencari kesenangan-kesenangan dunia. Mereka mengumbar nafsu mereka dengan alasan, ya saya sudah sibuk 6 hari bekerja, masa hari ke-7 ini saya tidak bisa nyantai-nyantai saja. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan Alkitab itu melarang kita untuk beristirahat, bukan. Tetapi justru Alkitab menuntun kita untuk menemukan perhentian atau istirahat yang paling bijaksana. Istirahat yang akan mengubah kehidupan kita dalam 1 minggu ke depan. Satu istirahat yang akan memberikan kita api yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu kerinduan semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya dimiliki oleh orang yang betul-betul menyadari bahwa hidup Kristiani ini adalah hidup di dalam peperangan. Kita menghadapi setiap hari itu singa muda yang mengaum-ngaum setiap hari. Kita ditekan dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah oleh kesulitan-kesulitan hidup. Anak Tuhan akan merasa dekat dan tenang jikalau mereka dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa Mazmur juga mengatakan lebih baik aku itu 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, saudaraku, ini sebenarnya menunjukkan satu emosi, satu kehidupan rohani yang sehat. Nah, seharusnya hari Minggu yang kita saat ini perlakukan sebagai hari Sabat, itu adalah hari di mana saudara dan saya kembali datang kepada Tuhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan kekuatan, baik melalui firman-Nya maupun melalui anggota tubuh Kristus yang lain yang saling mengasihi. Itulah sebabnya saudaraku, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang itu. Karena itu bukan contoh yang baik. Mereka justru semakin terhilang dan tersesat ketika mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Charles Spurgeon pernah mengucapkan satu kalimat yang indah. Dia berkata bahwa 1 butir batu bara akan lebih cepat
mati apinya ketika dia menjauh dari kumpulan batu bara yang lain yang sedang menyala-nyala. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula dengan kita. Ketika kita menjauhkan diri dari tubuh Kristus, kita tidak lagi semakin lama semakin tidak menyukai hal-hal yang rohani yang berkenan bagi Tuhan. Kita semakin tidak terbiasa berdoa. Kita semakin tidak termotivasi untuk melayani. Kita semakin menjauh dari apa yang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita, yaitu Allah sendiri. Nah, saudaraku, ini adalah sebuah paradoks, sebuah ironis, saudara bisa mengatakan demikian. Semakin orang merasa tidak membutuhkan Tuhan, semakin seseorang merasa dia tidak membutuhkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain, justru dia adalah orang yang paling membutuhkan Tuhan, orang yang paling membutuhkan persekutuan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua di dalam pertanyaan, dalam jawaban ini mengatakan demikian, agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat dan menerima Tuhan bekerja melalui Roh-Nya dalam hatiku, dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal dalam hidup ini. Nah, saudaraku, setelah di bagian pertama itu memberikan kepada kita satu hint atau petunjuk bahwa kita harus menggunakan hari Sabat itu untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, yaitu untuk belajar firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, bersekutu, ya, mendengarkan firman Allah, menerima sakramen sebagai sarana anugerah Allah bagi kita, dan juga menyembah Allah bersama-sama dengan umat-Nya. Maka saudaraku, di bagian yang kedua ini memberikan kepada kita satu orientasi rohani. Katekismus Heidelberg mengajarkan bahwa ketika kita itu berhenti, itu adalah waktu yang paling baik untuk kita mengkoreksi diri. Apakah selama ini kita sudah berjalan di jalan yang benar, mengarah kepada arah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kalau kita itu semakin sering mengkoreksi, maka kita akan dijauhkan dari kemungkinan kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, di sini saudaraku dikatakan agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat. Jadi saudaraku, hari Sabat juga adalah waktu yang paling baik untuk kita bisa berefleksi dalam waktu yang cukup. Memeriksa diri kita. Seperti pemazmur kita berkata, periksalah, selidikilah aku ya Allah. Periksalah jalan-jalanku. Apakah ada yang melukai hati Tuhan? Nah, saudaraku, apakah saat ini kita sungguh betul-betul ingin menaati perintah Tuhan yang satu ini? Yaitu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Menggunakan waktu-waktu hari Sabat yang tidak selalu ada di tiap hari itu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, memberikan waktu, kesempatan yang khusus, tidak diburu-buru kepada Tuhan, memberikan waktu itu kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita, menegur kita, menguatkan, memberikan kita semangat, memulihkan, menyembuhkan, dan juga untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi kita. Nah, saudaraku, kalau kita tidak menyediakan waktu dengan kualitas yang cukup, maka tentu kita tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk berelasi dengan Allah pada hari Sabat tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah mulai saat ini, setelah mendengarkan prinsip firman Tuhan ini, kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Hari Minggu depan ini, mari kita gunakan dengan sebaiknya mungkin, sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI.